Bismillahi wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, faqala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa adaman nafa'a bi'ulumihi fid daraini amin. Wa sunna lil ma'mumi sajdatani li sahwi imamin mutatahhirin wa imamihi walau kana sahwu qabla qudwatihi wa in faraqa aw batalat salatul imami ba'da wuqu'is sahwi minhu aw tarakal imamus sujuda jibral lil khalalil hasili fi salatihi fayasjudu ba'da salamil imami wa inda sujudihi yalzamul masbuqu wal muwafiqu mutaba'atahu wa illam ya'rif annahu saha wa illa batalat salatuhu in alima wa ta'ammada wa yu'iduhul masbuqu nadban akhir salati nafsihi. Kita lanjutkan kajian kita malam ini. Kita hendak membahas hal-hal yang berkaitan dengan sholat berjamaah. Masih panjang cerita tentang sholat berjamaah karena memang ilmunya banyak, sebenarnya banyak sekali ilmunya yang seringkali kita tidak pernah tahu, dan kalaupun sudah tahu kita seringkali lupa ilmunya, padahal itu sangat penting di dalam kita melaksanakan sholat berjamaah, terutama kalau ada masalah yang kita alami di dalam sholat berjamaah kita. Pada waktu yang lalu kita sudah memahami ada beberapa hal yang memang di sana disebutkan ada suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang. Ketika seseorang yang sholat melakukan perbuatan itu, maka hukumnya disunatkan untuk melakukan sujud sahwi. Itu sudah kita bahas beberapa kasus yang menentukan atau yang menyebabkan atau mengakibatkan kita disunatkan untuk melakukan sujud sahwi. Nah, di sini sekarang ya dikatakan bahwa bagi seseorang makmum, saya ulangi, bagi seseorang makmum disunatkan melakukan sujud sahwi karena imamnya yang melaksanakan suatu perbuatan yang menyebabkan disunatkan sujud sahwi bagi imam tersebut, maupun karena imam itu meninggalkan sesuatu perbuatan yang menyebabkan sujud sahwi sunat untuk dilaksanakan. Jadi sebelum itu kita perlu pahami terlebih dahulu apa sih sujud sahwi itu sendiri, untuk apa melakukan sujud sahwi, dan apa hukumnya, bagaimana caranya. Itu penting. Ya.
sujud sahwi itu dilakukan oleh orang yang sholat yang melakukan suatu perbuatan tertentu atau meninggalkan perbuatan tertentu. Jadi orang yang sholat yang melakukan perbuatan tertentu atau meninggalkan perbuatan tertentu. Nah, khususnya sekarang itu kita memulai untuk membicarakan tentang hal apa, perbuatan apa yang ditinggalkan oleh orang yang sholat sehingga orang yang sholat itu disunatkan untuk melakukan sujud sahwi. Perbuatan apa? Perbuatan apa yang ditinggalkan ini yang perlu kita bahas. Nah, sebelum itu kita harus paham bahwa sujud sahwi itu istilahnya sujud sahwi. Ya, sujud sahwi itu dilakukan pada saat sebelum salam. Pada dasarnya dilakukan sebelum salam. Sujud dulu baru salam. Dan sujud ini dilakukan seperti biasa, yaitu banyaknya 2 kali sujud. Di antara 2 sujud itu ada duduk antara 2 sujud seperti biasa. 2 sujud ada duduk antara 2 sujudnya. Dan itu dilakukan sebelum salam. Dalam ibarat dikatakan qubailas salam. Sebelum salam itu dilakukan. Untuk apa sujud sahwi itu dilakukan oleh orang yang sholat? Itu hukumnya adalah sunat. Sunat itu hukumnya. Untuk apa itu dilakukan? Yaitu sujud sahwi itu untuk menambal perbuatan bolong yang tidak dilakukan oleh seseorang yang sholat itu. Dalam hal ini adalah tidak melaksanakan sunat ab'ab. Sujud itu yang jadi tambalannya. Kayak kain kalau dia bolong, tambalannya adalah sujud sahwi. Daripada tidak ditampal, itu bolong terus. Supaya tidak bolong, dia ditampal dengan sujud sahwi. Jibrol lil khalal. Sujud sahwi itu adalah dimaksudkan untuk menambal perbuatan yang ditinggalkan tadi, dianggap itu bolong pekerjaan itu. Dan itu yang ditinggalkan perbuatan itu adalah khususnya sunat ab'ab. Jadi ketika orang meninggalkan sunat ab'ab, maka dianjurkan, disunatkan untuk melakukan sujud sahwi sebelum salam yang banyaknya 2 kali dan bacaannya sama dengan yang lainnya, dengan sujud yang lainnya. Ada yang mengatakan waqilah, tapi itu lemah kataan itu. Waqilah katanya, ada ulama mengatakan bacaannya adalah Subhana man la yanamu wa la yasu. Ada bacaannya begitu, tapi itu lemah katanya. Waqila. Kalau dalam ibarat mengatakan waqila, kata itu tidak kuat. Tidak kuat itu ucapan itu. Karena qila katanya dalam ibarat ini. Makanya yang kuat adalah membaca tasbih biasa yang kita lakukan. Itu bacaannya. Subhanallah wa bihamdihi, itu maksudnya. Itu yang kita baca, ya. Itu yang lebih kuat, lebih sesuai dengan pendapat ulama yang lebih kuat. Kalau yang tadi itu subhanallah boleh juga, tetapi itu kita memakai pendapat ulama yang lebih lemah, gitu loh. Tapi karena itu maka yang baik, yang patut kita lakukan, yang pas kita lakukan adalah membaca subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Kita diajarkan dulu, nggih. Pada saat kita SD itu seperti itu.
Iya, nggih. Yang nama wala yasu, karena ndak baca kitab guru SD dulu kita. Ndak baca kitab dulu kata guru SD kita. Nggih. Nggih. Nah itu dia. Memang banyak, memang ada yang begitu. Itu dia juga diajarkan seperti itu. Nggih. Dia diajarkan dulu seperti itu, tapi setelah kita baca kitab ternyata tidak begitu. Nah, setelah ajarkan betul, tiang juga begitu. Dia juga sendiri guru gitu. Tapi setelah yang baca kitab, dan bukannya kitab ini, banyak kitab yang baca, itu yang dikatakan oleh ulama. Maka mana yang kita ikut? Tentu yang kita ikut adalah yang sesuai dengan yang dikatakan oleh ulama gitu. Nah itu, makanya kita perbaiki. Maka itulah kita ngaji, kita perbaiki gitu. Mana yang kurang, mana yang tidak pas untuk kita lakukan sesuai dengan syariat yang ada. Nah, jadi itu pertama itu meninggalkan sunat abad. Pertanyaannya sekarang, berapa sih sunat abad di dalam sholat? Kita harus paham itu, harus tahu. Berapa banyaknya sunat abad dalam sholat? Ada yang kira-kira masih ingat? Atau memang belum tahu? Atau memang tidak pernah tahu? Berapa? Mi'ajok berapa? Tidak tahu. Okay. Tak sampai tua kita sholat, ya, sampai tua kita sholat itu tidak pernah kita tahu dan tidak pernah berupaya untuk tahu. Sunat abad yang dalam sholat itu banyaknya 7. Yang kita tahu selama ini kalau orang meninggalkan kunut atau tahiyat tasyahud akhir, itu sholat abad cuma 2 kan, padahal sebenarnya secara rincinya adalah 7 banyaknya sholat abad dalam sholat. Ada 7. Sehingga orang yang meninggalkan salah satu atau salah 2 atau salah 3 dari sunat abad yang 7 ini, itu yang disunatkan untuk melakukan sujud sahwi. Itu dia. Orang yang meninggalkan salah 1, salah 2, salah 3 dan seterusnya, bahkan semuanya itu yang dianjurkan, yang disunatkan untuk melakukan sujud sahwi. Apa itu yang 7? Yang 7 itu yang pertama adalah bacaan tasyahud awal. Bacaan tasyahud awal. Apa ucapan bacaan tasyahud awal? Bacaan tasyahud awal itu persis sama dengan bacaan tasyahud akhir. Sama bacaan tasyahud awal dan bacaan tasyahud akhir. Apa bacaannya? Bacaannya adalah at-tahiyyatu lillah, itu yang asli. At-tahiyyatu lillah. Ada 4 kalimat bacaan tasyahud itu. Ya, yang pertama adalah at-tahiyyatu lillah. Yuk, kan kita ada mubarakatus salawatut thayyibatu, itu adalah tambahan yang hukumnya sunat. Tak baca juga tidak apa-apa yang itu. Yang 3 kata itu. At-tahiyyatul al-mubarakatu as-salawatu at-thayyibatu lillahi. Yang 3 itu, yang 3 itu tambahan yang kalau kita baca itu hukumnya sunat. Tidak baca, tidak apa-apa sholat kita sah tasyahud kita. Jadi at-tahiyyatu lillah, 1. Yang kedua, assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Ada yang mengatakan salamun alaika ayyuhan nabi, tidak pakai assalamu. Itu kalimat yang kedua. Kalimat yang ketiga, assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Itu kalimat yang 3 untuk tasyahud. Yang keempat, ada 4 kalimat, yaitu syahadatain, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Titik, itu kalimat tasyahud. 4 kalimat. Tidak masuk. Ya, tidak masuk. Ini tasyahud awal kita bicarakan ini. Ya,
Jadi bacaan tasyahud awal sama dengan bacaan tasyahud akhir, yaitu 4 kalimat tadi itu. Ketika baca as-shalawatul thayyibatul at-thayyibatu, itu yang 3 kata itu tambahan yang hukumnya sunat. Kalaupun tidak baca yang 3 itu, sah tasyahud kita. Karena kita baca yang intinya yang 4 kalimat tadi itu. Jadi wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah titik itu adalah bacaan tasyahud. Mana lebih afdal? Karena ini sudah umum lazim berlaku sejak kita baru belajar yang namanya sholat, bahwa awal itu selalu kita dianjurkan untuk membaca at-tahiyatul mubarakatus sholawat. Nah, tiba-tiba sekarang ada ilmu baru lagi, at-tahiyatul lillah. Mana lebih afdal ini? Nah, ini yang merubah mindset kita ini, yang lelah kita berpikir supaya baik. Lebih yang lebih banyak perawinya atau baik. Kalau yang lebih abal mana? Jelas yang tambahan 3 itu tadi yang lebih abal. Tuh, at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibat. Itu yang lebih abal. Itu yang lebih abal. Tetapi yang sampaikan ini yang aslinya, yang rukun, yang harus yang namanya tasawuf itu adalah at-tahiyatu lillah. Menambah itu jelas lebih abal. Pasti lebih abal. Menambah yang 3 itu jelas lebih abdal daripada kita tidak menambahnya. Jelas itu lebih abdal. Tapi yang kita sampaikan ilmunya, menurut ilmunya dan menurut syariatnya, yang namanya tasyahud itu ada tadi kalimatnya at-tahiyatu lillah. Itu maksudnya. Jadi nambah itu bagus abdal gitu, lebih abdal itu. Nah, jadi itu kalimat tasyahud, ya, sampai dengan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu adalah dikatakan sebagai kalimat bacaan tasyahud. Dan itu pada tasyahud awal itu hukumnya sunat ab'ad, salah satu sunat ab'ad. Jadi kesimpulannya, Ustaz, yang pelinggi sampaikan ini hanya sekedar untuk ilmunya supaya kita tahu. Tapi kalau misalnya yang kita dilakukan setiap hari itu sudah benar dan abal, sudah benar dan abal. Tapi kan ini ilmunya. kita merubah. Jangan kita robah. Jangan kita robah. Jangan robah ini yang lebih benar. Tetap itu yang lebih lebih abal. Tapi ilmunya itu. Ini kan ilmunya yang kita bahas. Nah, itu pertama, ya, sunat ab'ad yang pertama, bacaan tasyahud, ya. Kemudian apa yang kedua? Bacaan yang kedua atau yang kedua dari sunat ab'ad itu adalah bacaan salawat Allahumma sholli ala Muhammad titik pada tasyahud awal. Bagaimana dengan wala ali Muhammad? Jangan itu baca ali Muhammad pada tasyahud awal. Jadi titik Allahumma sholli ala Muhammad. Enggak ada tambahannya. Nah, jangan ditambah kemudian wala ali Muhammad. Cukup dengan asyhadu an la ilaha illallah Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Makruh. Karena apa? Di sini dikatakan bahwa wal asahhu, ya, tidak menambah dengan ali Muhammad. Itu memang beda, ada pendapat ulama yang mengatakan tidak apa-apa alim, tapi itu lemah sekali pendapat ulama yang mengatakan itu. Karena itu maka kita pakai pendapat ulama yang umum yang dipegang, yaitu tanpa menambahnya dengan wa ala ali Muhammad. Malah yang lebih lengkap yang kita diajar Ampuraya nih. Nggih, sila benar betul. Nggih. Banyak pertanyaan ini supaya betul. Nggih, sila. Bukan ada maksud atau enggak, betul sekali, benar. Nggih. Yang kita diajar dari baru belajar yang namanya sholat itu. Nggih. Yang tadi itu tasyahud.
at-tahiyatul mubarak taflinya kata Nggih. itu lebih afdal. Benar. Nggih. Yang at-tahiyatul lillah itu hanya sekedar ilmu. Ilmunya boleh juga kita pakai. Itu yang Nggih. pertama. Yang kedua, yang kita diajar mohon maaf jamaah, selalu kita dianjurkan untuk tasahud awal ataupun tasahud akhir at-tahiyatul mubarak Wala wa ala An. Allahumma salli ala Muhammad Muhammad. wa ala ali sayyidina Muhammad. Nggih. Nah, ini yang kita diajarkan Nggih. dulu. Nggih. Nah, beliau katakan Nggih. sekarang menurut pengajian sekarang Nggih. ini adalah itu makruh. Nggih, benar. Nah, untuk wala ali Muhammadnya itu yang tidak perlu ditambah wala ali Muhammad itu. Meskipun ada sebagian kecil ulama yang mengatakan oke, bisa boleh katanya. Tetapi ya al-asah ya, pendapat ulama yang sebagian besar itu adalah yang pas tidak melanjutkan dengan wala ali Muhammad. Itu dia. Sekarang kita pilih yang mantan tuh pendapat ulama yang kuat. Jadi cukup sampai dengan Allahumma sholli ala Muhammad tanpa wala ali Muhammad itu dia. Tapi ini untuk tasyahud awal itu loh. Dan ini salawat ini yang Allahumma sholli ala Muhammad itu merupakan sunat ab'ad yang kedua. Sunat ab'ad yang nomor 2. Dengan demikian maka kalau ada orang duduk tasyahud awal membaca tasyahudnya doang sampai dengan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tidak membaca salawat tadi Allahumma sholli ala Muhammad, berarti dia meninggalkan salah satu dari sunat ab'ad yang konsekuensinya disunatkan untuk sujud sahwi. Meninggalkan itu maksudnya bisa dia karena lupa, bisa juga sengaja. Terlepas apapun kondisinya. Jadi baik sengaja maupun lupa meninggalkan perbuatan salah satu sunat ab'ad itu konsekuensinya disunatkan untuk sujud sahwi. Paham ini gitu? Itu sunat ab'ad yang kedua. Allahumma sholli ala Muhammad. Terus sunat ab'ad yang ketiga apa? Dari 7 kan? 7. Sunat ab'ad yang ketiga adalah duduknya. Duduk tasyahud itu duduknya. Ya duduknya itu adalah sunat ab'ad yang ketiga. Lalu timbul pertanyaan kan begini. Bagaimana ya sebagai sunat ab'ad duduk tasyahud itu? Artinya kalau meninggalkan duduk otomatis yang 3 itu ditinggalkan kan? Yang 3 itu pasti ditinggalkan, pasti meninggalkan 3 sunat ab'ad. Tetapi ada orang yang duduk tidak tasyahud maupun tidak membaca Allahumma sholli ala Muhammad, kan gitu? Kan itu gambaran masalahnya. Itu gambarannya. Jadi ada orang yang duduk tasyahud tapi tidak membaca tasyahud yang tadi itu sampai dengan Muhammad dan Rasulullah, dan atau tidak membaca Allahumma sholli ala Muhammad. Dengan demikian maka orang ini meninggalkan 2 sunat ab'ad. Berapa kali sujud sahwinya kalau begitu? Nggih niki dulu ya. Niki dulu. Jadi yang bersangkutan itu jadi meninggalkan 2 sunat ab'ad. Satunya dikerjakan, yaitu duduknya doang. Jadi ketika duduk dia diam, misal tidak tahu karena apa, mungkin dia diam, tidak membaca at-tahiyat dan seluruhnya kan, sampai dengan termasuk Allahumma sholli ala Muhammad, tidak dia baca, maka yang bersangkutan dia berarti meninggalkan 2 sunat ab'ad. Duduknya dapat dia, sunat ab'ad. Nah sekarang pertanyaannya berapa kali sujud sahwi yang dilakukan? Tetap 1 yang ditinggalkan, 2 atau 3 atau seterusnya. Tetap sujudnya adalah tetap 2 kali sujud sebelum salam sama. Mau tidak baca juga total semua yang 7 itu, mau tidak lakukan yang 7, tetap sujudnya cuma 2 kali sebelum salam. Paham yang niki dulu?
Itu sunat abad yang ketiga. Sunat abad yang keempat. Sunat abad yang keempat adalah membaca wa ala ali Muhammad pada tasyahud akhir. Sunat abad itu Allahumma sholli ala Muhammad sampai sana ya selawatnya, wa ala ali Muhammad, wa ala ali Muhammad itu adalah sunat abad yang keempat. Itu sunat wa ala ali Muhammad. Bagaimana kalau dengan Allahumma sholli ala Muhammad pada tasyahud kedua? Apa hukumnya? Apa hukumnya, Pak Haji? Masih ingat? Allahumma sholli ala Muhammad ini at-tahiyatul mubarak dan seterusnya kan, sampai dengan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, titik kan tasyahudnya kan. Lalu kita lanjutkan dengan Allah selawat Allahumma sholli ala Muhammad. Apa hukumnya bacaan itu, selawat itu pada tasyahud yang kedua? Ibu-ibu aneh, jaga telak sembahyang dan kadang itu. Nah, apa hukumnya? Hukumnya kan itu rukun. Rukun sholat itu Allahumma sholli ala Muhammad. Artinya kalau tidak membaca Allahumma sholli ala Muhammad pada tasyahud kedua, tidak sah sholat kita. Rukun itu Allahumma sholli ala Muhammad pada tasyahud akhir lagu. Pada tasyahud awal hukumnya sunat abad. Pada tasyahud akhir itu rukun. Dari sekian banyak rukun sholat itu salah satunya adalah membaca Allahumma sholli ala Muhammad. Termasuk wa ala ali Muhammad. Apa hukumnya pada tasyahud kedua? Itu yang sunat abad. Yang Allahumma sholli ala Muhammad itu rukun. Yang tasyahud yang kedua, jangan salah paham. Tasyahud yang kedua. Awal kalau wala ali ini, wala ali kan tadi ya makruh. Yang pada tasyahud akhir membaca wala ali Muhammad itu hukumnya sunat abad. Itu dia. Iya, Allahumma sholli ala Muhammad saja itu yang sunat abad. Kalau Allahumma sholli ala Muhammad pada tasyahud kedua, tahiyat akhir maksudnya, tahiyat itu hukumnya rukun salat. Itu dia. Kalau wala ali Muhammad pada tasyahud awal makruh. Wala ali Muhammad pada tasyahud akhir hukumnya sunat abad yang keempat. Supaya kita tahu apa yang kita kerjakan, jangan cuma sekedar ikut-ikutan salat dulu. Dari belajar salat waktu kecil itu aja yang kita pakai, tak pakai ilmu yang diajarin oleh guru kita lah, tapi kan kita tidak pernah menjelaskan guru kita dulu ini apa hukumnya dan seterusnya kan. Nah gitu, itu yang keempat. Lalu yang kelima apa? Nggih, sila. Kita akhir kalau kita tidak baca selawat Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad itu memang termasuk dalam rukun salat. Bagaimana kaitannya kalau kita lupa bilang at-tahiyyah atau assalamualaikum? Kedudukannya sama juga. Betul. Batal apa tidak? Kita tidak dosa salat. Sekarang persoalan lain lagi. Ini lain lagi. Lupa ya, jadi lupa untuk tasyahud akhir. Nah ini dia apa? Kemudian tiba-tiba kita syahadat. Enggak baca. Ya lupa, nggih, lupa. Kita lanjut ke syahadat. Ya, lupa, nggih. Lupa, nggih. Bagaimana kan ada yang kita lupa. Bener kita lupa. Nggih. Baik. Cuman itu agak sedikit di luar ini, nggak apa-apa. Ya. Lalu muncul pertanyaan, bagaimana kalau umpamanya orang baca Fatihah lupa, misalnya kadang berjamaah mendengar suara imam yang begitu bagusnya membaca ayat Al-Quran itu, lupa kita terbangun-bangun baca Fatihah pada suatu rakaat.
Fatihah itu apa hukumnya? Bukan hanya wajib, rukun sholat. Artinya tidak baca Fatihah, sholat kita tidak sah, kan gitu. Apa yang kita lakukan ketika kita meninggalkan rukun sholat, baik seluruh maupun sebagian daripada masing-masing rukun itu? Kayak itu pertanyaannya. Jadi tadi tahiyat tasyahud akhir bacaannya mulai dari at-tahiyat dan seterusnya sampai dengan assalamualaikum wa ala ibadillah sholih. Lupa membaca wa asyhadu, berarti membaca tasyahud akhir sebagian, kan? Itu tasyahud itu lupa, berarti dia meninggalkan rukun orang ini. Apakah sholatnya sah? Sekarang begini, kalau dia mengingat ternyata dia lupa tadi, belum salam ini kan, belum salam dia lupa, belum salam dia lupa membaca tasyahud awal yang full. Apa hukumnya? Kapan dia ingat? Ini persoalannya. Kapan dia ingat? Kalau perlu, kapan dia ingat misalnya? Selesai sholat. Ada dua kemungkinan. Sebelum selesai sholat, sebelum salam maksudnya, atau setelah salam, kan gitu. Kalau dia lupa, dia sebelum salam, tentu yang bersangkutan ini harus wajib mengulangannya di awal. Belum salam kan? Sudah selesai, ulang tasyahudnya, maksudnya tasyahudnya ulang. Karena masih duduk tasyahud akhirnya, kan? Masih duduk tasyahud akhir. Berarti dia begitu ingat, dia lupa saya tadi membaca wa asyhadu anna Muhammadan, maka dia harus mulai mengulang dari at-tahiyat dan seterusnya dari awal. Tetapi kalau dia lupa sudah salam, ini lain. Lupa setelah salam, apa yang dilakukan orang ini? Kan gitu. Ya. Jangan sujud sahwi. Jangan. Yang dilakukan oleh orang ini wajib menambah rakaat lagi satu. Wajib menambah rakaatnya lagi satu rakaat. Bukan. Nah, jadi itu adalah dia itu wajib menambah. Jadi bukan sujud sahwi yang menjadi gantinya. Bukan 5 rakaat. Nambah 1 rakaat karena tadi tidak berpikir. Betul. Nambah lagi 1 rakaat. Nah, itu kan tasyahud akhir. Sekarang kalau Fatihah dilupakan. Nah, Fatihah dilupakan. Ya. Kalau Fatihah dilupakan, baik pada rakaat manapun yang dilupakan Fatihah itu, apa yang dilakukan oleh orang ini? Nah, dia ingat Fatihah itu dilupakan pada saat apapun, misalnya taruhlah misalnya pada tasyahud akhir dia lupa baca, dia ingat bahwa dia lupa baca Fatihah pada rakaat tertentu, kan? Ngerti maksudnya kan? Tadi kan kalau tasyahud yang dilupakan. Sekarang kalau Fatihah yang dilupakan pada rakaat manapun, rakaat 1, 2, 3 atau rakaat 4, lupa dia tadi ada 1 rakaat yang tidak dibaca Fatihah. Apa yang dilakukan lagi? Dan dia ingat misalnya sebelum salam. Rakaat 4 lah, kalau 4 rakaat. Maghrib kan 3 rakaat. Di salah 1 rakaat. Nah, lupa baca Fatihah. Nah, dia ingat kapan? Misalnya dia lupa, ingat bahwa dia lupa apa istilahnya? Dia ingat bahwa dia tidak baca Fatihah pada rakaat tertentu. Sebelum salam tapi orang ini bagaimana caranya? Sama dengan yang tadi, nambah 1 rakaat lagi. Sebelum salam, jangan salam dulu, nambah rakaat 2 rakaat lagi. Baru salam saat terakhir. Belum salam, berdiri sih dulu. Tambah 1 rakaat kan untuk baca Fatihah. Tambah rakaatnya 1. Di sana baca Fatihah. Jelas niki? Nah, kalau sudah salam, nah itu dia. Tadi kan sebelum salam, nambah 1 rakaat. Sekarang kalau sudah salam, ingat ya. Oh, tadi kelupaan Fatihahnya, bukan hanya rakaat yang kelupaan ini, Fatihah aja yang kelupaan. Sementara dia kan berjamaah, misal kalau dia salat berjamaah jadi makmum misalnya, atau dia jadi makmum salat sendirian, cuma ingat dia lupa baca Fatihah pada rakaat tertentu.
Apa? Tapi ini sudah salam, dia ingat. Maka yang dilakukan oleh orang ini nambah lagi satu rakaat sama dengan yang tadi. Kalaupun sudah salah, tak pakai niat. Nah ini dia. Jadi begini. Kalau sudah salam itu menjadikan solat kita keluar dari solat kan. Begitu kita assalamualaikum ke kanan, itu berarti kita sudah keluar dari solat. Ya kan sudah selesai itu solat, artinya sudah selesai kita solat. Ingat setelah salam, ingat tidak baca pada setelah salam, maka dengan kita berdiri lagi itu kita berarti masuk dalam solat lagi. Tidak perlu pakai niat apa-apa. Jadi tidak perlu berniat lagi. Tidak perlu pakai niat apa-apa. Ingat, baru ingat, langsung niat berdiri, dan itu sudah masuk pada sholat ketika kita berdiri. Tidak perlu ada apa-apa niat-niat. Bahkan kalau umpamanya ada orang yang tahu, kita baru ingat ada orang bapak tadi kurang rakaat bapak. Astagfirullah, ingat, berdiri terus. Itu sudah masuk dalam sholat. Dengan demikian, nah ini ilmunya. Dengan demikian, maka ketika sudah salam, apa konsekuensi salam? Konsekuensi salam itu boleh kita melakukan hal-hal yang artinya yang tadinya dalam sholat membatalkan sholat. Misal ngomong kita sedikit, udah salam ini, udah ngomong macam kita ngomong apa mungkin dengan teman kan, salam kan tidak ngomong, tidak batalkan sholat. Ya ngomong itu kan batalkan sholat, atau bahkan jalan kan batalkan sholat itu. Tetapi kalau kondisi begitu, walaupun ya sudah salam, ini ngomong sama teman apa yang dia omongkan, tapi tidak terlalu lama lah, ngomong sedikit, bapak tadi kurang rakaat baca Fatihahnya kan 3 yang tahu kalau itu. Kalau rakaat sama dengan kurang rakaat juga. Tadi bapak tidak baca Fatihah atau setelah salam sempat pelungguh ngomong sama siapa kan, bagaimana kabar, apa misalnya, pernah ngomong sedikit, bagaimana ini, kan itu persoalannya. Dulu dibilang bapak rakaat atau tidak baca Fatihah tadi saya, atau sudah ngomong tadi sedikit, atau bahkan jalan-jalan ngambil Quran mau ngaji ceritanya ini misal. Ini bagaimana? Kita sudah melakukan hal-hal yang membatalkan sholat kalau kita dalam sholat, tetapi ini kan sudah salam. Apakah kita akan melanjutkan mengambil rakaat itu atau tidak, bagaimana? Nah inilah kalaupun kita sudah melakukan hal-hal yang membatalkan sholat seperti bicara sedikit atau bahkan jalan sedikit senandak sampai pergi ke Kejaksaan Agung misalnya kan, itu masih boleh untuk melanjutkan gitu. Iya, 1 rakaat itu. Jadi jangan karena, kecuali kalau umpamanya kita batal wudu kan lain cerita. Kalau batal wudu ya ini kan sholat ini. Jadi kalau umpamanya ngomong sedikit atau jalan sedikit, tidak apa-apa, lanjutkan sholat, ambil 1 rakaat itu dengan mulai bertanya. Udah lewat ke? Jam terakhir mungkin ya saya ingin tanya, bagaimana pendapat Ustaz? Karena di TV yang satu Ustaz katakan beda, yang lain beda, dan terutama Fatihah. Menurut Ustaz, kapan kita baca Fatihah itu paling afdal pada saat kita berjamaah? Kita berjamaah ya. Karena ada yang mengatakan begitu bilang takbirah langsung kita Fatihah. Ada yang bilang jeda antara Fatihahnya imam sama ayatnya. Ada yang mengatakan setelah. Menurut pendapat Ustaz, mana yang lebih afdal di antara 3 cara ini? Oke, baik. Yang tidak berpendapat dalam hal ini, melainkan yang akan sampaikan menurut para ulama. Menurut para ulama. Apa kata ulama dalam hal ini? Kapan kita baca Al-Fatihah ketika kita berjamaah, salat berjamaah? Pertama, persoalannya adalah kita salat berjamaah pada salat yang mana dulu?
sir apa yang jahat, kan gitu. Nah, kalau sholat itu sholat sir, tentu bacaan Fatihah itu yang kita lakukan adalah setelah membaca takbiratul ihram dan doa iftitah. Kalau sholat sir, zuhur misalnya, jadi bisa Al-Fatihah, selesai doa iftitah itu kita baca Fatihah. Sholat sir. Tetapi ketika sholat jahar yang bagus, yang afdal, bukan masalah sah, yang afdal adalah tentu setelah imam baca surat Al-Fatihah secara jahar. Sebelum ayat. Belum ayat. Karena itu bagaimana kalau imamnya langsung baca ayat? Kan itu persoalannya juga. Tidak ada jeda sedikit pun misalnya. Dia langsung baca ayat misalnya. Kapan kita mau baca Fatihah? Kan gitu. Jadi setelah Fatihah imam langsung baca ayat. Nah, yang begini ini yang tetap kita baca Fatihah ya setelah persis imam selesai baca Fatihah. Itu. Nah, kemudian imam ganti dengan demikian, maka imam baca ayat, kita baca Fatihah. Itu. Nah, cuman yang ini berarti kita barong-barong berlomba-lomba baca Fatihah sama imam baca ayat. Padahal dianjurkan kita untuk mendengarkan bacaan Al-Qur'an siapapun, terutama imam waktu sholat, kan gitu. Ya, karena itu para ulama ya yang baca dalam berbagai kitab yang ada, para ulama ya menyebutkan bahwa seyogianya atau sunat bagi seorang imam memberikan jeda antara bacaan Fatihahnya dengan ayat yang dia baca. Supaya apa jeda itu? Namanya saktah namanya. Nah, saktah namanya. Pada saktah ini, jeda ini, maka itulah kesempatan makmum baca surat Al-Fatihah. Sehingga makmum ini selesai Fatihahnya benar-benar full menyimak bacaan ayat imamnya ini. Itu yang seyogianya seperti itu. Jadi dengan demikian, maka bacaan Fatihah itu dilakukan setelah imam selesai membaca. Jangan setelah selesai ayat, kapan saya mau baca itu imam akan ruku. Ini tidak akan kebaca dengan kalau imam menurut itu. Ya, jadi kita boleh buat ketika imam melanjutkan setelah baca Fatihah, kita baca imam baca ayat, kita baca Fatihah. Kalau yang afdalnya ya memang tadi imam memberikan jeda saktah antara bacaan Fatihah sebentar aja, ukuran baca Fatihah yang normal. Jangan baca Fatihah yang ngalet. Yang normal saja baca Fatihahnya. Jelas niki? Itu yang disyariatkan terkait dengan apa yang tiang. Ada yang mengatakan juga karena kita sudah baca, imam sudah baca Fatihah, maka makmum tidak perlu baca Fatihah baru merasa. Itu menurut mazhab Hanafi. Sekarang mazhab kita apa? Syafi'i wajib kita baca Fatihah. Tidak sah sholat kita kan tidak baca Fatihah. Tidak sah cuma mendengarkan doa menurut mazhab Syafi'i yang kita anut, kan gitu. Itu dia. Ada memang yang begitu, ada umat Islam yang begitu karena mengikut mazhab yang bukan mazhab Syafi'i. Ini menarik ini Ustaz. Betul. Menarik betul. Artinya kita ini kan dari Multazam itu ke timur, Irak dan Indonesia, Malaysia dan sebagainya itu sebagian besar dan sudah jumhur ulama memakai mazhab Syafi'i. Ya, mazhab Syafi'i. Sekarang ini kan banyak di Indonesia, di kita ini katanya dia menggunakan mazhab Syafi'i, tapi di dalam praktiknya dia menggunakan mazhab yang lain dari mazhab Syafi'i. Mazhab bagaimana? Baik.
betul baik. Di dalam kitab yang karangan daripada Syekh Nawawi Al-Bantani, Syekh Al-Bantani, itu Nihayatuz Zain nama kitabnya. Beliau jelas sekali mengatakan bahwa ya ketika kita menganut mazhab tertentu, ya itu jangan sebagian, harus utuh kita ikuti. Wajib utuh kita ikuti, katanya beliau. Kalau Anda mazhab Hanafi, ikutilah cara Hanafi. Jangan setengah, tidak boleh. Kalau setengah-setengah itu tidak boleh. Nah, karena kita Syafi'i, kenapa kita Syafi'i? Karena sudah kedung dari dulu orang tua kita, guru kita dalam mazhab Syafi'i, ilmu Syafi'i, mazhab Syafi'i itu turun temurun ke kita, itu loh. Makanya kita harus konsisten untuk mengikuti mazhab Syafi'i. Mereka juga harus konsisten untuk mengikuti mazhab mereka sendiri. Itu dia. Jadi jangan kita mengaku mazhab Syafi'i, di satu saat kita mengikuti Syafi'i, saat lain kita mengikuti yang lain. Itu yang tidak boleh. Tidak boleh. Kata Syekh Muhammad Nawawi Al-Albani, itu tidak boleh. Jangan seperti itu. Jadi wajib konsisten kita mengikuti mazhab kita masing-masing. Tidak apa-apa sekarang kita mau beralih ke mazhab Hanafi, tidak apa-apa. Cuma seterusnya harus pakai Hanafi gitu. Ya, jangan pekerjaan ini pakai Hanafi, ini pakai Syafi'i, pakai. Tidak benar, tidak boleh. Ini kata ulama, bukan kata tiang. Kata Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani. Begitu. Jadi yang tadi itu tidak baca Fatihah, ada yang mengatakan begitu, bagi dia oke, boleh. Tak apa-apa bagi yang ikut, tapi jangan kita yang Syafi'i mengikuti yang itu, tidak boleh. Itulah maksudnya. Kita yang Syafi'i lalu tidak pakai Fatihah karena sudah dengar, itulah kaconya. Itulah kaconya kalau kita tidak ngaji. Itulah persoalannya. Itu dia. Jadi orang pakai Hanafi misalnya tidak pakai Fatihah kalau sudah kita dengar, sah bagi dia, tapi tetap aja kalau yang Hanafi dia. Kalau dia Syafi'i tidak sah itu. Itu maksudnya. Jadi dia Syafi'i, terus boleh kita cuma dengar aja Fatihah. Bagaimana hukum? Sholatnya tidak sah. Itu tadi. Yang lain yang ingin tanya. Oke. Ini jamaah ini. Oke. Kadang-kadang dia begini. Cara sholat. Oke. Bersedekap. Oke. 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 Yang kedua, pada saat tidak Sami Allah liman hamidah, ada sebagian juga jamaah yang berselekap ini pakai mazhab mana ini? Baik, bagus. Belum cari lagu niki was dah. Nggih, baik. Nggih. Ya, saya paham juga, nggih. Baik. Nggih, baik. Yang jelaskan. Tadi cara bersedekap itu juga seperti tadi. Bersedekap atau tidak, Imam Maliki tidak pakai bersedekap dia. Imam Maliki tidak pakai Allahu Akbar. Tidak pakai dia. Yang lain pakai bersedekap tapi di sini dia. Itu apa bagi? Itu dia. Dan hukum bersedekap itu ada sunat. Tidak wajib. Tetapi ketika bersedekap pakai gini, ya, pakai gini, kan ada yang begitu juga. Gini. Nah, itu mazhabnya yang begitu itu beda-beda. Tapi Syafi'i, mazhab yang kita anut, itu adalah bersedekapnya adalah di bawah dada, di atas pusat. Itu mazhab. Ya, itu kalau orang Allahu Akbar begitu turun lagi. Ya itu mudah-mudahan orang itu tidak mudah-mudahan orang itu, orang yang bersedekah kayak gitu turun itu tidak main-main. Itu dia. Mudah-mudahan orang-orang yang seperti itu tidak main-main dalam melakukan bersedekah itu. Kalau dia main-main mau begini, ada unsur main-mainnya, niat main-main, batal sholatnya. Itu dia.
Padahal sholatnya dia kan ada main-mainnya itu. Ya. Tetapi ketika kita mazhab Syafi'i, ikutilah bersedekah menurut syariat mazhab Syafi'i antara dada dan pusat. Sementara kalau yang begini bagaimana ikut imam yang lain? Pertanyaan sekarang yang bersangkutan imam apa dia ikut? Kan gitu. Ya. Itu kita cari jawabannya. Bapak ikut imam siapa? Ya. Mazhab Anda mazhab apa? Kan gitu. Ini mereka sah, tidak apa-apa, sunat tetap sunat. Tetapi dia ikut siapa? Harus komitmen konsisten, komitmen konsisten. Itu dia. Orang kadang-kadang sudah berdiri dan masih duduk, Allah Akbar, kadang-kadang semua sudah berdiri, baru dia berdiri. Apakah ada dis itu sholatnya? Dalam arti bahasa Arabnya kan? Duduknya sedang duduk apa? Kadang-kadang imam mengajar, ini apa jadi si rombok bacaan? Waktu apa niki? Waktu duduk apa dulu yang bersangkutan? Tasawuf awal misalnya. Oke. Orang sudah ruku dia masih belajar. Orang sudah berdiri masih. Apakah ikuti imam berarti kita bisa kalau secara hukum. Baik. Baik. Rasulullah bersabda innama ju'idal imamu liyutamma bih. Nah, jadi imam itu keberadaannya untuk diimami, untuk diikuti. Begitu imam ruku, kita juga ikut ruku. Begitu imam sujud, kita juga ikut sujud. Itu sesuai dengan sabda Rasulullah tadi. Nah, sekarang kalau umpamanya imam sudah berdiri, terus makmum ini masih duduk. Sekarang duduk, arulah asumsi kita makmum ini belum tutup tasyahud awalnya. Kalau tasyahud awal belum tutup dia. Jadi masih misalnya baca syahadat wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Imam naik bukan kecepatan, memang sudah waktunya imam naik. Dia sudah naik, dia ngambil rakaat ke ketiga misalnya kan. Tapi makmum ini belum selesai baca tasyahud. Nah, tasyahud awal belum tuntas, belum selesai. Bagaimana yang begini kan itu pertanyaannya. Itu ya memang yang pas adalah ketika imam berdiri tegak pada rakaat ketiga, maka siogianya makmum ini ikut Allahu Akbar. Setelah imam tegak begitu dia nyampe Allahu Akbar berdiri tegak imam ini, makmum ini siogianya ikut, gitu kan. Di sana yang paling afdal caranya. Kemudian ini sudah berdiri tegak dan sudah agak lama, bukan agak lama. Sudah dia berdiri tegak. Ini masih belum selesai tasyahud awalnya dibaca oleh makmum ini. Bagaimana yang itu? Sepanjang imam ini atau dia yang jadi makmum ini masih mendapatkan imam berdiri baca Fatihah kan, yang baca Fatihah tidak apa-apa, sah sholatnya, cuma dia mendapatkan afdal, itu dia. Oke. Sila. Lagu wahliwati. Oke. Sangat yang jadi Oke. kita praktekkan saja. Oke. Itu kita baca Fatihah, kita ruku. Ini kasus yang berdiri kan? Ini imam ruku. Ini masih dia berdiri. Baca? Ini masih berdiri. Berdiri kenapa? Berdiri kenapa? Setelah kita ruku, tinggi masih berdiri. Masih berdiri. Itu kita tidak sampai Allahu liman hamidah Masih di- ahya dikiwan ruku munasa. Ya, kalau yang ini panjang, ya kita bahas. Kalau yang ini akan panjang, kita bahas. Yang ini mungkin besok lah. Yang pertanyaan yang ini, karena beda sekali ini, beda. Ini panjang bahasannya, tidak akan sampai. Tidak. Mohon maaf, Oke. kita bukan mendiskreditkan orang. Ini kita bicara fakta. Benar. Oke, benar.
Betul, benar. Dan itu sudah ada di sini jawabannya. Itu maksudnya sudah ada di sini. Cuma kalau kita bahas sekarang tidak selesai, dalam waktu setengah jam dan tidak selesai gitu loh. Nah, nanti di waktu yang lain kita bahas karena ini udah jelas pertanyaannya, termasuk pertanyaan Mezan tadi. Nah itu, nah okay. Itu dia nanti kita. Tadi masalah ada kekurangan dan rukun. Kekurangan. Artinya kita tidak lupa membaca rukun. Nah, Fatihah lah menu. Nah, kemudian setelah kita tahiyat akhir, sebelum salam baru kita ingat. Tapi ini berjemaah. Nah, bagaimana kita mau naik sendiri? Ya, jadi. Nah, terus sedikit. Pertanyaan saya, kalau kita ngambil satu rakaat lagi, lalu kita baca Fatihah, nah selanjutnya apa kita ruku seperti biasa? Sujud? Karena langsung duduk? Karena ini lebih singkat jawabannya, kita jawab ke? Karena lebih singkat jawabannya, karena lebih jawabannya tidak panjang kalau yang ini. Kalau yang begini kasusnya lupa baca Fatihah, dia ingat tadi sebelum salam. Belum salam. Pertanyaannya sekarang, apakah ini makmum? Harus makmum kan? Harus makmum. Apakah dia akan ngambil sebelum imam salam? Jangan. Caranya adalah tunggu imam selesai salam dulu. Tuh. Paham itu? Jadi begitu tasyahud akhir selesai, kan sama-sama imam kita. Imam belum salam, imam belum salam, sama belum salam. Jadi caranya adalah selesai salam imam, assalamualaikum, baru kita naik. Dan naiknya itu ambil rakaat, yang nama rakaat utuh, jangan cuma baca Fatihah doang selesai, tidak bisa begitu, tidak boleh. Ya jadi begitu kita berdiri, baca Fatihah, ruku, baik dengan rukunnya, ruku, sujud, semuanya itu sampai dengan tasyahud akhir, salam, gitu. Lagi kita tasyahud akhir. Ya iyalah, wajib kita itu sama rakaat. Saya pikir tadi Fatihah doang. Ngambil, hendak ruku. Batal sih sholat kita, semuanya batal kalau begitu tuh. Ya. Jadi ambil rakaat. Kan memang tidak pernah kita lakukan, Pak Haji. Kalau sekarang kita tahu begini permasalahannya, siapa tahu nanti. Oh, okay, benar. Tidak menutup kemungkinan. Kemudian yang kedua lagi, kita begini. Di dalam kita sholat berjamaah, kemudian imam ini ya saking panjang dia baca ayat, sehingga kita di tengah-tengah waktu dia baca ayat imam ini, apakah tadi saya sudah tidak baca Fatihah? Jadi waswas. Boleh kita ulang lagi? Sekarang imam masih berdiri. Iya, masih berdiri, masih baca surat. Tapi tadi apakah saya baca Fatihah atau tidak? Baca Fatihah. Ulang ya? Ulang Fatihahnya, bukan ulang. Baca Fatihah karena kita ragu. Baca Fatihah. Nah, itu dia. Baca Fatihah sampai selesai Fatihah kita. Kalian ada mungkin lagi. Cukup dulu ya. Lain kali kita lanjut insyaallah. Mudah-mudahan ada manfaatnya, yang ini kan ilmu kan. Insyaallah adalah manfaatnya karena ini ilmu. Dan memang itulah ilmu syariat yang sudah diajarkan oleh Rasulullah melalui para ulama kita. Demikian, wallahul muwaffiq wal hadi ila aqwamit thariq wa ila aqwamit thariq wa ila Allahumma muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.